Nah guys, di video kali ini saya mau nge-review. Ini ada iPhone 13 yang kurang lebih itu sudah dipakai sekitar 6 bulan ya guys. Tepatnya itu iPhone ini dibeli di bulan September tahun 2023 ya guys. Dan kebetulan iPhone 13 ini memang unitnya unit resmi ya. Meskipun saya sendiri tidak belinya itu di iBox. Jadi ini memang unit resmi. Dan kemarin itu saya belinya itu di harga sekitar 14,5 juta guys, untuk internal 256 ya. Dan memang untuk warnanya sendiri ini saya dapatnya yang warna Starlight, karena memang waktu itu untuk toko di daerah saya itu dia cuman ada warna Starlight dan warna pink. Nah, jadi kebetulan memang untuk iPhone ini sendiri, ini yang pakai istri saya. Jadi teman-teman, kalau dari fisik ya, kalau dari fisik itu kita yakin lah ya, kalau cewek ini kan pemakaiannya lebih terjaga ketimbang kita yang pakai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri kalau dari fisik ini kondisinya memang sangat mulus. Ini untuk bagian sisi-sisinya ini tidak ada baret ataupun lecet ya guys. Nah, mungkin di bagian bawah ini aja guys, bagian speaker ini memang ada seperti ini ya. Dibilang jamur sih bukan jamur guys, tapi seperti kotoran yang nempel ya, kayak bercak-bercak gitu ya. Tapi ini masih bisa dibersihkan nih, pakai kuku aja juga bisa. Dan ini memang wajar karena kan dia terbuka ya guys. Nah, untuk casingnya sendiri ini orang rumah saya pakai yang seperti ini, yang sudah ada MagSafe-nya. Meskipun harganya nggak mahal sih guys, paling sekitar 50 ribuan ya paling mahal. Nah, kalau di bagian ini wajar ya kalau misalkan kotor, karena kan dia memang tidak tertutup. Untuk bagian bodi yang mengelupas pun menurut saya di sini nggak ada ya. Meskipun case yang dipakai itu memang harganya nggak mahal, nggak sampai ratusan ribu. Dan di sini memang kondisinya memang masih sangat mulus. Dan untuk tombol-tombolnya pun juga masih sangat enak, masih sangat empuk. Nah, terus penggunaannya ini yang mungkin teman-teman yang penasaran itu dari baterai health-nya dulu ya. Untuk baterai health-nya sendiri selama 6 bulan ini sudah turun sekitar 4% ya guys. Tuh, sekarang ada posisi sekitar 96%. Dan menurut saya ini sih masih sangat wajar ya guys. Karena kan untuk pemakaian normalnya itu harusnya per bulan itu di 1-2%. Atau mungkin sekitar 3% lah ya standarnya. Dan ini selama 6 bulan dia hanya turun 4%. Nah, untuk pengecasan sendiri di sini orang rumah saya ini selalu pakai kabel ya. Kebanyakan sih pakai kabel, dan kadang-kadang dia pakai MagSafe seperti ini guys. Nah, seperti ini ya. Ini MagSafe-nya ini memang kalau kalian pakai MagSafe itu pengecasannya tuh agak lebih lama ya. Agak lebih lama ketimbang kalau kalian ngecasnya itu pakai kabel langsung. Tapi yang pasti iPhone 13 ini sudah support MagSafe. Ini untuk powerbanknya. Dan untuk penggunaannya sendiri sebenarnya di sini orang rumah saya ini, istri saya ya, dia lebih banyak penggunaannya itu ada di Facebook seperti yang teman-teman lihat. Facebooknya itu hampir tiap hari guys, tiap hari itu tanpa buka Facebook ya guys, itu pasti buka dia. Dan kadang itu dia juga sering penggunaan di video ya, videonya itu biasa disetting di 4K, dan CapCut juga sama. Jadi penggunaan yang seperti itu, pengurangan 4% menurut saya sih ya masih sangat wajar ya, masih sangat irit ya, atau wajar ya bahasanya. Nah, kemudian
uh, kalau dari desainnya sendiri selama pemakaian, istri saya sih nyaman ya guys, nyaman. Karena kan memang ukuran basic ini ataupun mungkin yang pro-nya juga sama ya, mungkin ukurannya itu memang dia digenggam ini seperti ini ya, di tangan ini dia pas ya. Apalagi di tangan saya nih, ini juga sangat enak nih ketimbang yang seri Pro Max-nya. Kalau Pro Max itu kan dia lebih gede nih. Kalau misalkan yang seri basic atau yang Pro itu dia compact. Tapi kalau misalkan kita yang suka gaming, nah untuk iPhone 13 ini saya nggak worth it lah ya, nggak sarankan. Karena kan memang apalagi kita yang cowok ini kan jempol kita itu kan gede-gede ya, jadi agak kurang pas lah kalau kita pakai untuk main gaming. Tapi kalau soal performa untuk iPhone 13 basic ini masih sangat bagus sih guys. Apalagi chipsetnya kan dia sama ya dengan chipset yang ada di seri 13 Pro dan 13 Pro Max. Bahkan yang 14 basic pun chipsetnya sama. Dia sama-sama menggunakan chipset A15 Bionic ya kalau nggak salah. Nah, berhubung memang orang rumah saya kan lebih suka ini ya, ngambil video. Jadi memang untuk memorinya pun ini memang saya ambilkan yang 256 guys. Nah, seperti ini yang kalian lihat, ini sekarang tersisa 100 GB ya. Nah, sebelumnya itu sempat mau habis guys. Ini saya juga bingung ya, kenapa cewek-cewek ini kalau misalkan punya handphone itu mau segede apapun memorinya itu pasti full. Nah, kemudian di bagian layar ya, mungkin ya kita semua tahu lah ya, kalau untuk yang seri basic ini layarnya itu cuman di 60 Hz ya. Sedangkan Android itu di angka 2,5 juta atau 2 juta lebih ya. Itu dia minimal itu sudah 90 Hz. Jadi memang kalau misalkan kalian itu yang sebelumnya pakai Android yang refresh rate layarnya itu ada di 90 Hz minimal, kalian akan merasakan agak kurang nyaman sih sebenarnya. Dan itu memang terjadi di pas awal-awal orang rumah saya itu pakai ya. Jadi ada di beberapa aplikasi itu kalau misalkan di scroll gini, nah dia itu kayak berbayang guys. Jadi kayak mata itu kayak ini ya, kayak rabun gitu ya, kayak berbayang lah intinya. Tapi nanti karena belum terbiasa sih sebenarnya, tapi kalau sekarang sih udah nggak ada masalah sebenarnya. Nah, kemudian untuk kamera, dan memang untuk kamera sendiri ini kalau menurut saya sih masih sangat bagus guys ya. Meskipun dia cuman ada 2 kamera, ini ada kamera utama dan kamera ultra wide, dan menurut saya sih sebenarnya untuk iPhone sendiri, termasuk saya sendiri ya, saya kan pakai yang seri 14 Pro Max, itu kan 3 kamera. Nah, memang kebanyakan yang dipakai itu cuma 2 kamera guys. Untuk yang kamera zoomnya itu saya nggak kepakai. Jadi kalau kalian misalkan budgetnya minim, itu ya untuk seri basic aja udah cukup sebenarnya, nggak harus yang pro ya. Mungkin kalau kalian yang memang hobi nongkrong, memang ya lebih keren yang 3 boba sih sebenarnya. Tapi kalau untuk fungsional itu untuk yang 2 boba aja ini udah cukup. 2 kamera utama ini, kamera utama dan kamera ultrawide ini udah cukup. Nah, terus mungkin sebagian dari kalian juga ada yang bingung atau ragu ya untuk ambil seri 13 ini. Apalagi kalau kalian yang sudah dengar isu green screen. Nah, kalau menurut saya sendiri sih untuk isu green screen ini sebenarnya lebih banyak terjadi itu di seri 13 Pro dan 13 Pro Max ya. Nah, kalau untuk basicnya ini 13 biasa memang ada sih beberapa yang kena ya, tapi ya hitungannya nggak banyak guys. Paling dari sebagian banyak itu paling ya berapa persen lah ya, nggak semasif yang seri 13 Pro ataupun 13 Pro Max. Kalau seri 13 Pro dan 13 Pro Max itu pasti ada kemungkinan itu kalian pasti dapat guys, meskipun kalian beli yang ex-inter ataupun yang garansi resmi. Nah, terus kamera paling di mode low light aja sih. Kalau kalian misalkan foto itu di cahayanya yang kurang cukup ya, memang agak sedikit effort sih sebenarnya, karena untuk fokusnya itu agak susah ya. Kecuali kalau kalian yang pakai boba 3 atau
yang seri Pro-nya ya, Pro atau Pro Max-nya, karena kan itu sudah ada LiDAR ya, dan LiDAR itu memang sangat membantu sekali untuk pengambilan fokus di pencahayaan yang agak minim sih sebenarnya, dan itu sangat saya rasakan di iPhone 14 Pro Max ya guys. Itu sangat lebih cepat, dan dia untuk pengambilan pengambilan fotonya itu juga minim blur sih. Nah, untuk kamera depannya otomatis juga bagus sih guys, jernih ya. Ini cocok lah nih buat kalian yang mau konten ini, cocok, apalagi kalau foto-foto selfie ini sangat cocok guys. Nah oke, mungkin sekian dulu review dari saya, semoga bermanfaat. Thank you dan bye bye.